Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para peserta program terlibat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan menguraikan tentang komentar teori huruf dhad. Dan huruf dhad ini lakopnya adalah janbiyah. Gelarnya adalah janbiyah, yaitu tepi lidah. Cuma satu huruf saja, yaitu huruf dhad. Perhatikan yang berwarna kuning, dan ini merupakan gigi geraham atas ya, penampang gigi geraham atas. Yang berwarna kuning dan juga termasuk lidah kita, ini posisi lidah, itu adalah sentuhan tanpa tekanan. Jadi nanti lidah kita akan naik ke atas, menyentuh gigi geraham atas itu. Yang berwarna kuning sentuhan tanpa tekanan, yang berwarna hijau itu adalah tekanan. Tekanan lidah kita, tepi lidah kita akan mengenai gigi geraham yang atas. Tekanan kuat, dari situlah akan keluar huruf dhad itu bunyinya. Bo, seperti itu bunyinya. Kemudian selanjutnya, inilah dhad yang mutaharrikah atau dhad yang berbaris fathah. Seperti itu cara keluar hurufnya. Jadi keluar hurufnya itu adalah dari kiri atau kanan. Perhatikan ya, kiri atau kanan sini, atau kedua-duanya. Nah, di sini ya. Nah, ini. Disinilah makhrajul huruf dhad, makharij huruf dhad. Kemudian selanjutnya kita akan lihat lagi, dan posisi lidah kita akan naik ke atas yang bernama isti'la ya, namanya isti'la, naik ke atas. Dan juga ada namanya istitolah, suara memanjang ya, yang dimulai dari awal lidah, akar lidah itu ya, dari tenggorokan itu, awal dari akar lidah menuju keluar, itu namanya istitolah, bunyi memanjang namanya. Baik, untuk judulnya adalah sebagai berikut. Al-dhaldu, huruf dhad. Ingat ya, kalau huruf aslinya memang pakai dal asli ya, tapi kalau dia berharokat tidak boleh dimantulkan. Ingat, dhad itu bukan huruf qalqalah. Tapi kalau huruf aslinya memang ujungnya adalah huruf dal, maka dia harus qalqalah. Sekali lagi, al-dhaldu, huruf dhad. Makhrajnya salah satu tepi lidah atau antara kedua tepi secara bersamaan bertemu dengan gigi geraham yang atas. Sifatnya JR 3I ist. Nah, itu ya, hafalkan ya nanti ya, JR 3I ist. Nah, isit ya. Jahar, tertahannya nafas. Rakhawah, mengalirnya suara. Isti'la, terangkatnya pangkal lidah. Itbaq, melekatnya lidah bagian depan ke langit-langit. Ismat, berat diucapkan. Istitolah, memanjangnya suara pada makhraj. Jadi kalau yang disebut dengan JR adalah sifat utamanya jahar dan rakhawah, tertahannya nafas, dan juga rakhawah, mengalirnya suara. Sedangkan 3I itu adalah rumus daripada isti'la, kemudian itbaq dan ismat, itu namanya 3I ya, tidak akan berubah itu rumusnya. Kemudian kalau isit itu adalah istitolah, singkatan daripada istitolah, memanjangnya suara pada makhraj khusus huruf dhad ini saja. Baik, kemudian selanjutnya perhatikan bagian dua tepi lidah yang digunakan untuk melafalkan huruf dhad ya. Inilah bagannya. Bagian yang berwarna kuning, tepi bagian luar, daerah sentuhan tanpa tekanan. Kemudian tepi bagian dalam yang berwarna hijau adalah daerah tekanan dan sandaran. Disitulah makhrajnya huruf dhad. Kemudian kesalahan yang terjadi saat melafalkan dhad.
Satu, menggantinya dengan zo. Example, zolla. Zol, salah. Seharusnya zolla. Bol. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya menggantinya dengan dal. Ini yang sering terjadi ya. Tufiduna. Tufiduna, salah. Seharusnya bunyinya adalah tufiduna. Tufidun. Ya, huruf dotnya itu terasa istitolahnya dan terasa isti'alanya, dan juga beda antara dal dan dot ya, bunyinya juga beda. Kalau dal itu ujung lidah kita yang mengenakan ya, mengena di atas pangkal gigi seri yang atas, tapi kalaunya huruf dot itu ada tepi lidah kita bertemu dengan gigi geraham yang atas, sehingga bunyinya itu berat ya, dan juga ada istitolahnya. Kemudian melafalkannya dengan suara hampa, suara kosong. Example, ad-dolin. Dolin itu suara hampa namanya, dolin. Seharusnya al-dolin. Suaranya itu berisi ya. Apa isinya? Yaitu istitolah, suara memanjang. Dan juga isti'lanya terasa. Kemudian JR, jahar, khawahnya juga terasa. Al-dhalin, seperti itu. Kemudian memantulkannya saat sukun. Nah, ini sering terjadi juga karena terubahnya makhrajnya ini ya. Seharusnya ini makhrajnya adalah tepi lidah, tetapi dia menjadi ujung lidah, jadi dal ya. Jadi waqad ba, salah. Seharusnya waqawba, seperti itu. Kemudian yang kelima, membacanya dengan sedikit gunnah. Ada gunnahnya, salah. Seharusnya membacanya tidak dengan dengung ya. Contoh yang salah, example, faulu, salah, terlalu lama itu gunnah. Tidak, seharusnya faulu, tidak terlalu lama karena di istitolah saja bunyinya ya, tidak digunakan ya, seperti ada bunyi gunah tidak ya, langsung saja faulu, seperti itu. Kalau diwakafkan faul, seperti itu. Kemudian mengidghamkannya saat seharusnya izhar. Seharusnya dia izhar, ternyata diidghamkannya. Pertama contohnya, antara diidghamkannya antara huruf dot kepada huruf ta. Arratum, berubah dotnya tidak ada lagi, langsung masuk pada huruf ta. Itu juga satu kesalahan. Arratum, salah. Seharusnya ijharkan. Arrawtum. Dot itu istitolah ya bunyinya. Arrawtum ya, seperti itu. Kemudian dia mengidghamkan dot dan huruf to. Hilang dotnya, langsung kepada huruf to saja. Utturra, salah. Seharusnya umturra, seperti itu. Demikian komentar teori huruf dot dan juga kesalahan yang terjadi saat melafalkan huruf dot. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.